biasa. Satu, barang siapa ingin panjang umurnya. Dua, rezekinya luas. Dua hal ini kan Masya Allah kan. Wangsul miki. Wakat hasalan teman-teman ngegerei menyarankan, mendorong Allah sinten Allah taala alaiha mestine nggih alaiha ing atase taat fi kitabi dalam kitab Allah fi ayatin dalam pira-pira ayat mutaaddidatin kang wilangan wa biha kan lan kelawan taatullah arsala ngutus sinten Allah ar-rusula ing pira-pira utusan liyukhrija supaya yen to ngetokake sinten Allah annasa ing manusa min dzulumatin nufus saking pira-pira kepetengane pira-pira nafsu ila anwari ma'rifatil qudus maring pira-pira cahayane makrifat Gusti Allah al-Qudus huwa Allah. Allah telah menyuruh mengutus banyak utusan ya dalam rangka untuk membina membimbing umat manusia ke jalan Allah, ke jalan ketaatan. Dengan taat itu kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya ma'rifatullah. Waliyatamataulan supaya padha enak-enakan sapa annas fi darin naimin dalam omahe kenikmatan nggih menika swarga. Ya supaya bisa masuk surga allati rupane dar uiddat kang den sediaake apa allati lil muttaqina kedue wong kang takwa kabeh supaya orang-orang bertakwa itu bisa masuk surga. Sifatnya surga bima kelawan perkara la ainun kang ora utawi mripat endi wae raat iku ningali apa ain wala udzunun lan ora utawi kuping endi wae samiat iku krungu apa udzun wala khatar lan ora krentek ala qalbi basyarin ing atase atine manusa. Sifat daripada surga yang sudah pernah disampaikan secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatannya itu mata manapun tidak pernah menyaksikannya, telinga manapun tidak pernah mendengarnya, hati manapun tidak pernah bisa membayangkan kenikmatan surga. Ya, bahwa keterangan ABC tentang kenikmatan itu sekedar dugaan-dugaan, bukan apa-apa, bukan itu pengawuran, tidak, tetapi untuk menarik supaya kita itu semangat taat kepada Allah. Karena memang kebanyakan dari kita dalam rangka taat kepada Allah itu masih butuh iming-iming, betul nggih? Betapa kerdilnya otak kita nggih. Untuk taat kepada Allah masih butuh iming-iming. Lah iya, untuk silaturahim saja Rasulullah pakai iming-iming yang luar biasa loh. Padahal kalaupun tanpa iming-iming mestinya orang kan harusnya itu kan silaturahim. Sebab manusia tidak mungkin hidup sendiri. Berulang kali kita disuruh berpikir, merenung satu butir nasi itu melibatkan berapa orang, nggak terhitung, mungkin satu butir nasi itu nggak bisa dihitung keterlibatan orang itu berapa. Nah itu mestinya kita harus sadar pentingnya silaturahim. Tapi Rasulullah memberikan dorongan, insentif, iming dalam menuju kepada silaturahim itu dengan beberapa hal yang luar biasa. Satu, barang siapa ingin panjang umurnya. Dua, rezekinya luas. Dua hal ini kan Masya Allah kan. Nggih. Umur dawa karo sugih itu luar biasa ya. Nggih. Rezeki jembar umur dawa lho niku. Nah, barang siapa ingin rezekinya luas dan umurnya panjang maka bersilaturahimlah. Loh. Ini kan sebetulnya aneh lah. Tapi ya memang gitu watak kita ini. Watak kita masih watak kerdil untuk menuju kebaikan. Ya, kita perlu diberikan dorongan, perlu diberikan iming-iming. Bon. Fa innahum mongko sak temene nas lam yukhlaqu iku ora den titahake sapa nas abasan hale dolanan. Manusia ini diciptakan bukan untuk dalam rangka main-main. Nggih. Bal liyajziyal ladina asa'u bima amilu. Bal liyajziya balik supaya yen to maringi piwales sinten Allah alladzina ing wong akeh asa'u kang gawe Allah sapa alladzina bima kelawan perkara amilu kang padha nglakoni sapa alladzina
wa yajziyal ladzina nggih wa yajziya lan yen to mbales sinten Gusti Allah alladzina ing wake ahsanu kang padha gawe bagus sapa alladzina bil husna kelawan swarga wa nah jadi perintah ketaatan itu tadi pertama kali supaya kita masuk surga bisa enak di dalam surga. Kemudian apa? Bahwasanya diingatkan Allah itu menciptakan kita itu pasti ada tujuannya untuk menyembah kepada Allah, tapi langsung ditandaskan Allah tidak butuh kita sembah. Sekilas kan aneh gitu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Artinya apa ya? Ibadah itu semuanya berujung kepada kemaslahatan manusia. Apa sholat bagi seseorang manusia pentingnya? Misalnya gitu gitu. Ya coba saja. Yang paling nampak apa? Kebaikan dalam sholat. Satu, disiplin waktu. Nggih napa nggih? Nggih, disiplin waktu. Yang kedua, kalau jamaah berarti kebersamaan. Semuanya pasti kebaikan seluruh ibadah itu kembali kepada hamba. Nggih. Jadi makanya nyatanya mohon maaf ini bandingkan saja, bedakan antara panjenengan yang rawuh di sini tanpa ada kewajiban dengan anak pondok wajib ngaji. Nek pondok jadi wajib no ngaji. Nek jenengan kan ora wajib no. Soalnya jenengan wis pirsa manfaate, kan ngoten to. Nggih, niku wis ketok niku gitu. Nek pondok durung ngerti. Nek perlu kepaksa dipodono pakane mlane sering ora kerasan. Nggih, dadi kok ngaji ujek. Wah, pondoknya terlalu ketat, pindah wae ngoten. La ilaha illallah. Itu kan untuk kebaikan si santri gitu loh. Nah, faktanya alhamdulillah panjenengan ya rawuh-rawuh sendiri, nggak ada yang mewajibkan karena butuh. Anak pondok ada yang butuh disuruh. Nah begitu. Nah padahal kalau sudah tahu manfaatnya ilmu ya pasti. Nah, nanti penyesalannya pasti nanti. Penyesalannya pasti nanti. Kalau masih begini ya enggak menyesal. Wah enak magang HP ngaji apa atau ngaji pagi ngaji siang ngaji malam ngaji melulu. Ada apa sih? Begitu kalau masih anak-anak. Jadi kalau seusia panjenengan sudah tahu arahnya kemana, manfaatnya bagaimana, atau setidaknya mendapat berkah. Karena percaya bahwa hidup kita itu tidak akan baik kalau tanpa adanya keberkahan. Namun sekali lagi ke sini bahwa manusia itu disuruh untuk taat. Dan ketaatan itu semuanya kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kembali kepada Allah. Wa huwa utai Gusti Allah. Al-Ghani zat kang sugih. An taatihim saking taate manusia. Allah Maha Kaya, tidak butuh taatnya manusia. Wala tadurru lan ora melarati ing Allah maksiatu apa kemaksiatane manusia. Bukti bahwa Allah tidak pernah butuh terhadap ibadahnya manusia. Buktinya adalah Allah tidak akan celaka ketika manusia semua maksiat. Gitu, okay? Allah tidak akan celaka ketika semua manusia maksiat. Ya sekarang kan orang maksiat itu sejak kapan? Yo sejak sebelum Nabi aja ada orang maksiat, okay? Apakah Allah kemudian susut kerajaannya? Yo tidak. Malah dunia semakin berkembang kok. Oke. Nah itu bukti bahwa kerajaan Allah, kekuasaan Allah di dunia ini tidak terpengaruh oleh kemaksiatan seseorang. Bahkan justru semakin maksiat mungkin semakin kaya, kan begitu toh? Oke. Faktanya kan nggak ada. Nanti dibahas. Mestinya kita itu harusnya itu sudah layak setiap satu kali maksiat langsung mendapatkan celaka. Melaku melototi wong wedok langsung ketabrak mobil, janjane ngono. Bukan mendoakan ya, bukan. Pantes lah ngoten ya. Tapi yo enggak, itu yang maksiat di jalanan itu ya aman-aman saja. Aman-aman saja. Padahal itu maksiat. Itu menunjukkan Allah tidak akan dirugikan dengan maksiat manusia. Karena Allah tidak pernah terugikan oleh kemaksiatan manusia, maka Allah juga pasti tidak pernah butuh ibadah manusia. Bon.